Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sejarah ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat spesial, yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, adalah salah satu sosok juga yang menjadi pusat celaan oleh orang-orang Syiah, sebagaimana sempat heboh beberapa waktu yang silam, ya. Ada seorang tokoh Syiah bernama Yasir Al-Habib yang kemudian mengadakan acara kematian Aisyah, ya, acara kematian Aisyah. Tidak salah dia bikin acara di London kalau tidak salah. Kemudian dia menyatakan hari ini kita berbahagia atas kematian Aisyah, ya, karena hari ini dia berpindah dari kehidupan kesengsaraan dunia kepada neraka jahanam, ya. Dia tidak sungkan-sungkan untuk menuduh Aisyah sebagai wanita yang berzina, ya. Oleh karenanya kita perlu mengenal tentang ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang memiliki jasa besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelumnya saya akan bacakan beberapa hadis-hadis tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Seperti di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang dia kerjakan dengan sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang dia lakukan secara terlihat. Ketika Nabi mendoakan demikian, fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tertawa sampai akhirnya kepalanya jatuh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking tertawanya dan gembiranya. Faqala, Nabi berkata, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah menyenangkanmu doaku tersebut? Faqalat, wa ma li la yasurruni du'auka. Ya Rasulullah, kenapa aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi berkata, wallahi innaha la da'wati. Sungguh itu tadi doaku. Hadis ini riwayat Al-Bazzar, dalam musnadnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu Nabi mendoakan Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang dia kerjakan sembunyi-sembunyi maupun dia akan terang-terangan. Dan ini menyenangkan Aisyah, didoakan oleh Nabi untuk didoakan bahkan dosa yang akan datang. Kemudian juga di antaranya pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dalam Sahih Al-Bukhari. Dan saya perlu ingatkan, Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang sosok ketika terjadi pertikaian antara kubu Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Ketika itu keduanya memilih dua al-hakaman, dua wakil yang akan berdiskusi, berunding tentang hukum yang akan terjadi. Maha pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengirim sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Adapun pihak dari kubu Ali bin Abi Thalib mengirim sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang sahabat yang dipercayai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka dijadikan wakil dari kubu Ali. Dan kita tahu tidak mungkin Ali memilih sembarangan orang. Kenapa ingin sampaikan hal ini? Karena saya ingin menyampaikan bahwasanya orang-orang menuduh Ahlul Bait membenci Aisyah radhiyallahu taala, namun tidak benar. Di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari yang berada di kubu Ali radhiyallahu anhu memuji Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara pujian Abu Musa Al-Asy'ari,
beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Aisyah dalam Sahih Bukhari, "Kamula minar rijal katsir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang sempurna banyak. Sempurna maksudnya unggul dalam berbagai macam sisi ya. Di kecerdasan, mungkin dari ketenangan dan yang lainnya ya. Jadi lelaki memiliki sempurna, artinya lelaki sempurna memiliki banyak sisi yang terpuji. Banyak lelaki yang sempurna, di antaranya para anbiya, para nabi, para rasul. Walam yakmul minan nisa, adapun wanita tidak ada yang sempurna illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Kecuali Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Musa, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian Nabi berkata, wa fadlu Aisyah 'alan nisa'i ka fadli ats-tsarid 'ala sa'iri ta'am. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tsarid dibandingkan seluruh makanan yang lain. Di sini Nabi menyebutkan Aisyah setelah Nabi menyebutkan tentang wanita-wanita yang sempurna seperti Maryam binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian Nabi menggandengkan dan menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha sambil menyebutkan keutamaannya. Kata Nabi, wa fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tsarid ala sa'iri ta'am. Sungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tsarid dibandingkan seluruh makanan. Apa keistimewaan tsarid? Tsarid disebut oleh para ulama adalah makanan yang enak, lezat dan mudah dikunyah dan mudah untuk ditelan, digabungkan antara roti dengan daging dengan kuah. Dan itu makanan favorit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kenapa Nabi menyamakan Aisyah seperti tsarid? Karena Aisyah radhiyallahu anha orangnya menyenangkan, pandai dalam ngobrol dengan suaminya, kemudian pandai dalam melayani suaminya, ya, sehingga Nabi menyamakan Aisyah seperti as-tsarid. Makanya Nabi sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mewakili kubunya. Demikian juga Abu Musa al-Asy'ari yang juga meriwayatkan bahwasanya kami para sahabat senior kalau ada permasalahan agama kami tidak tahu maka kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sahabat kalau ada masalah mereka tidak paham tanya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha sangat mulia. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berkata, ya Aish, hadza Jibril yukri'ukis salam. Wahai Aisyah, sungguh Jibril kirim salam kepadamu. Maka Aisyah berkata, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ma tara ma la ara. Salam kepada Jibril juga, ya Rasulullah, engkau melihat apa yang aku tidak lihat. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Aisyah adalah istri Nabi SAW yang menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di surga. Oleh karenanya ketika Ali mengutus Ammar wal Hasan di Kufah, ya, ketika terjadi perselisihan, intinya Ammar bin Yasir berada di kubu Ali bin Abi Thalib. Dan Ammar tidak setuju dengan sikap Aisyah. Insyaallah kita akan bahas suatu saat tentang bagaimana perang Al-Jamal ya, terjadi antara sebagian sahabat di antaranya Aisyah radhiyallahu anha berada dalam peperangan tersebut. Intinya Ammar bin Yasir tidak setuju dengan Aisyah. Tetapi apa dia berkata? Dia berkhutbah di hadapan manusia tatkala berkata, "Inni la a'lamu annaha zaujatuhu fid dunya wal akhirah." Sungguh benar-benar aku tahu Aisyah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Walakinnallaha ibtalakum litattabi'uhu aw iyyaha. Tetapi Allah menguji kalian. Allah menguji kalian. Apa kalian mengikuti Nabi atau mengikuti Aisyah? Apakah kalian mengikuti Nabi atau kalian mengikuti Aisyah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Intinya Ammar meskipun tidak setuju dengan Aisyah tapi dia tahu. Dan Ammar ini tokoh yang disanjung oleh orang Syiah. Orang Syiah mengatakan orang-orang para sahabat kafir kecuali 4 orang. Ada yang mengatakan kecuali 11 orang, ada yang 18 orang. Tapi di antara mereka berkata semua kafir sahabat kecuali 4 orang. Di antaranya Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir dicintai oleh orang Syiah. Ammar sendiri mengatakan, "Inilah a'lamu annaha zaujatuhu fid dunya wal akhirah." Aku sungguh tahu Aisyah itu adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Jadi keutamaan Aisyah diakui. Bahkan sahabat yang tidak setuju dengan dia pun tahu Aisyah adalah wanita spesial istri Nabi di dunia di akhirat. Ya. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, "Fadlu Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tsarid 'ala ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain seperti keutamaan makanan tsarid tadi yang sudah saya jelaskan dibandingkan
makanan-makanan yang lain. Adapun kalau kita bicara tentang ibadah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka zuhudnya maka luar biasa. Jangan heran kenapa? Karena gurunya adalah suaminya. Gurunya adalah apa? Suaminya, ya. Dulu ada orang Syiah pernah berkata ketika dia ingin menjatuhkan sahabat, ingin menjelekkan sahabat. Ini saya pernah cerita sama seorang, dia berdialog sama orang Syiah. Orang Syiah itu berkata, kan yang lebih tahu tentang Nabi adalah keluarganya. Yang lebih tahu tentang ajaran Nabi adalah putrinya Fatimah, ya. Kemudian cucu-cucunya, ya. Nah, ini dibantah oleh yang sunnah, ya. Kita tahu bahwasanya yang paling tahu urusan suami, istri apa anak? Yang paling tahu urusan suami, istri atau anak? Istri. Kalau kamu berdalil dengan begitu, yang lebih tahu tentang Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW tinggal serumah dengan Aisyah. Fatimah radhiyallahu anha tidak diragukan seorang wanita yang sangat mulia, ya, dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin para wanita di surga. Tapi kalau Anda berdalil bahwasanya orang-orang Syiah benar karena madhab Ahlul Bait, ya. Sementara Aisyah yang lain tidak tahu, ini enggak benar karena istri Nabi juga tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan betapa sering suami berbicara rahasia dengan istrinya yang tidak diketahui oleh anak dan cucunya. Baik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ibadahnya luar biasa. Di antaranya sebenarnya disebut dalam syiar oleh Dzahabi dalam syiar Al-Alamin Nubala, ya. Aisyah selalu berpuasa, ya. Selalu berpuasa. Bahkan disebut dia puasa dahar, ya, puasa dahar. Sebenarnya diriwayatkan juga dari Atha, Muawiyah radhiyallahu taala anha pernah mengirim sebuah kiladah kalung yang harganya 100.000 dirham. Banyak, ya. Hadiah dari Muawiyah radhiyallahu anha. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah? Faqasamatha baina ummahatil mu'minin. Aisyah bagi-bagi kepada istri-istri Nabi yang lain. Dapat uang banyak, dia bagi-bagi kepada istri-istri Nabi yang lain. Dari Urwah, ponakan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Annaha tasaddaqat bi 70,000 wa innaha la turaqqi'u janiba dir'iha." Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah dengan 70.000 dirham. Itu banyak banget. Sementara dia masih menjahit bajunya yang robek. Artinya kalau beli baju 2 dirham, berapa dirham sudah dapat baju mewah. Ya, beberapa dirham sudah dapat baju mewah. Dia bersedekah dengan 70.000 dirham, sementara dia masih menjahit bajunya yang robek. Kemudian juga Ibnu Zubair, juga ponakannya Aisyah radhiyallahu anha, pernah mengirim hadiah kepada Aisyah dengan 100,000, yaitu 100.000 dirham. Fada'at bi tabaq, maka dia minta suatu tempat kepada pembantunya, faja'ala taqsimu finnas, maka dia bagi-bagi kepada orang. Uang datang dia bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Falamma amsat, tatkala sudah sore hari, dia berkata mau buka puasa, dia mengatakan, "Ya jariyah futuri," mana buka puasaku? Mana buka puasaku? Faqalat Ummu Dzarrah, budaknya tersebut, dia berkata, "Ya ummul mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, amastata'ti an tashtariya lana lahman bidirham?" Ini futur, buka puasa enggak ada daging. Apa tidak bisa beli daging dengan 1 dirham? Kenapa dibagi semua kepada orang? 70.000 bagi semua habis. Apa enggak bisa beli daging dengan 1 dirham? Kata Aisyah, "La tu'annifini." Jangan kau cela aku. Lau adzkartini la fa'altu. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Sudah habis baru kasih ingat. Jadi maksudnya bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha sangat zuhud, dunia tidak ada nilai di sisinya. Kita tidak heran kenapa? Karena gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur, ketika Aisyah sedang di rumah, kemudian tiba-tiba datang seorang wanita bersama 2 anaknya, 2 putrinya, minta makan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah tidak mendapatkan makanan di rumahnya. Cari enggak ada makan, ternyata cuma dapat 1 korma. Dapat 1 butir korma. Tidak ada makanan. Aisyah lebih utama untuk makan 1 butir korma tersebut. Namun tidak dia berikan kepada wanita tersebut. Maksud saya menakjubkan, rumah Nabi tidak ada makanan kecuali 1 butir apa? Korma. Kalau kita alhamdulillah buka kulkas masih banyak, alhamdulillah. Masih aja paling tidak ada mie. Alhamdulillah masih ada telur, masih ada. Ini tidak ada, cuma 1 butir korma. Kemudian dia kasih kepada wanita tersebut. Wanita tersebut akhirnya belah 2 kasih kepada 2 putrinya. Ini menunjukkan zuhudnya Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah yang pernah bercerita,
Inna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasa ahilla fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh kami lihat hilal muncul sampai 2 bulan tidak ada api yang dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dimasak 2 bulan, tidak ada yang dimasak. Maka para sahabat berkata, atau Urwa atau sahabat yang lain bertanya, atau yang perawi berkata, "Ma ta'amukum ya ummah?" Apa makanan kalian wahai ibunda? Maka Aisyah berkata, "Al-aswadan," cuma korma dan air putih ya. Tidak ada pilihan, tidak ada air. Terkadang Nabi cuma dikasih susu, ya, ada hadiah dari orang kasih. Tapi intinya di rumah 2 bulan tidak ada yang dimasak sama sekali ya. Ini wanita yang sangat zuhud, bersuami dengan seorang laki yang sangat zuhud, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagi mereka dunia tidak ada nilainya, Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha begitu rajin ibadah, kemudian selalu puasa, kemudian ada rezeki langsung dibagi-bagi kepada dulu madu-madunya ketika Nabi masih hidup, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang, sampai dia sendiri aja harus jahit bajunya ya. Bukan seperti sebagian wanita, Masya Allah, penampilan diperhatikan, dompet Masya Allah, pelit juga Masya Allah. Allah musta'an. Tapi kita akan bahas tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Insyaallah kita akan sebutkan tentang nasabnya, kemudian juga keluarganya, dan keistimewaan Aisyah, khasais Aisyah radhiyallahu anha, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama kita sebut dulu tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Atau keistimewaan, bukan keutamaan. Keutamaan tadi sudah kita singgung. Keistimewaan. Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya dia wanita yang paling dicintai. Dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika dia baru masuk Islam, kemudian tiba-tiba dia dijadikan pemimpin perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat perhatian kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Saking begitu perhatian Nabi, sampai Amr bin Al-As bikin heboh, dia jadi pemimpin perang padahal dia baru masuk Islam beberapa bulan. Anak buahnya ada Abu Bakar, ada orang-orang lama yang sudah masuk Islam. Kemudian dia jadi imam. Pokoknya ada cerita panjang tentang Amr bin Al-As, tapi intinya Nabi perhatian sama dia. Nabi tahu menempati orang ini dulu orang hebat di Quraisy, baru masuk Islam, maka Nabi suruh jadi pemimpin perang. Saking Nabi perhatian sama dia, sampai dia penasaran, dia ingin tahu sejauh mana Nabi cinta kepada dia. Maka datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaik?" Siapakah orang yang paling kau cintai? Dia berharap Nabi mengatakan kamu. Dan Nabi mengatakan Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Subhanallah. Dia bilang apa? Rasulullah mengatakan apa? Aisyah. Kata Amr, bukan itu ya Rasulullah, minar rijal, maksudnya laki-laki. Dia berharap kamu, karena perhatian Nabi luar biasa kepada dia. Kata Nabi SAW, ya. Ini Amr bin Al-As ini yang pernah mengatakan, orang yang paling aku benci adalah Nabi SAW. Seandainya aku mampu untuk membunuh dia ketika itu, saya akan bunuh dia ketika saya masih kafir. Cita-citaku membunuh Nabi SAW. Tapi ketika aku masuk Islam, maka orang yang paling aku cintai siapa? Rasulullah SAW. Ini Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling kau cintai?" Maka Nabi berkata, "Abu Bakar." Kemudian siapa? Fulan. Kemudian siapa? Fulan. Fa'adda rijalan. Nabi bilang fulan. Dia tidak disebut-sebut namanya. Akhirnya kata Amr, sudah saya enggak mau tanya lagi. Khawatir dia nama yang paling terakhir. Mending enggak usah tanya. Tapi intinya Rasulullah SAW berbuat baik sama dia sampai dia menyangka dia yang paling dicintai. Jadi perhatian kita ketika Nabi ditanya, "Man ahabun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan kecintaan Nabi kepada Aisyah ini diketahui oleh para sahabat. Diketahui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi hal ini diketahui oleh para sahabat. Diketahui oleh istri-istrinya, diketahui oleh para sahabat, diketahui oleh istri-istrinya yang lain. Di antaranya dalil bahwasanya para sahabat tahu akan hal ini. Dalam Sahih Bukhari disebutkan para sahabat kalau mau kasih hadiah,
Para sahabat kalau mau kasih hadiah kepada Nabi SAW, mereka nunggu Nabi lagi di jatah nginap di rumah Aisyah. Nunggu dulu, karena kalau Nabi lagi di Aisyah kan berbinar-binar, cocok dikasih hadiah. Akhirnya istri Nabi protes. Istri Nabi protes mengatakan, bilang kepada para sahabat kalau mau kasih hadiah kapan saja, Nabi di mana saja kasih hadiah. Jangan tunggu Nabi di rumah siapa? Aisyah. Tapi ya para sahabat enggak peduli, pokoknya Nabi lagi di rumah Aisyah kasih apa? Hadiah. Jadi para sahabat pun tahu bahwasanya wanita yang paling dicintai adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga istri-istrinya pun tahu, istri yang lain pun tahu. Di antara dari istri-istri yang lain tahu banyak hal. Di antaranya mereka pernah protes. Mereka pernah protes kepada Nabi SAW. Tentang hal ini, tentang masalah hadiah, ya Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatmu. Ya. Sampai mereka ngirim Ummu Salamah sebagai juru bicara istri-istri Nabi tentang Aisyah radhiyallahu taala. Maka Nabi mengatakan la tu'dhini fi Aisyah. Fa innal wahla lam yanzil alayya wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Jangan kau ganggu aku dalam urusan Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ummu Salamah. Sungguhnya Allah tidak menurunkan wahyu kepada aku sementara aku dalam pakaian seorang wanita kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi maksudnya istri-istrinya pun tahu ya. Oleh karenanya juga di antaranya Saudah binti Zam'ah menghadiahkan jatah nginapnya untuk Aisyah. Nginapnya untuk Aisyah. Saudah binti Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia begitu sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menghadiahkan jatah nginapnya. Sudah enggak usah nginap sama saya Rasulullah. Ini jatah nginapku, saya berikan untuk siapa? Aisyah. Karena dia ingin menyenangkan hati Nabi. Berarti dia tahu Nabi sangat sayang kepada siapa? Aisyah. Antum juga gitu kalau ada istri 4 misalnya, terus salah satunya kasih hadiah. Jangan menghayal ya. Udah tutup buku. Intinya gitu, Saudah. Kenapa Saudah memberikan hadiah kepada Aisyah? Karena dia tahu yang menyenangkan hati Nabi siapa? Aisyah. Yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia tidak menghadiahkan hadiahnya buat istri-istri Nabi yang lain. Padahal istri Nabi yang lain masih ada 8 atau 7 selain dia. Selain dia dengan Aisyah ada 7 yang lain. Tapi dia kasihkan untuk siapa? Aisyah. Kemudian antaranya juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Para istri Nabi mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. Jadi ketika Nabi SAW sakit akan meninggal dunia, Rasulullah SAW dia tetap berusaha, Rasulullah SAW tetap berusaha menjalankan keadilan dalam bagi jatah nginap. Maka tetap dia nginap di rumah istri yang satu, kemudian besoknya pindah kepada istri berikutnya, besoknya pindah pada istri berikutnya. Dan itu sangat berat bagi Nabi, sementara Nabi dalam kondisi sangat sakit, tapi dia ingin tetap menjalankan keadilan. Tidak seperti sebagian ikhwan yang poligami menggampangkan, tidak adil dalam jatah nginap. Nabi dalam kondisi sakit mau meninggal dunia, tetap berusaha untuk adil terhadap istri-istri. Makanya antum hati-hati kalau antum poligami, ya, antum berusaha adil. Tapi kalau antum penakut ya sudah, alhamdulillah ya. Enggak usah macam-macam ya. Karena sebagian ikhwan, masya Allah nikah kemudian tidak adil. Istri pertama sekian, istri kedua sekian, terkadang didolimi istri pertama, terkadang didolimi istri kedua. Allah musta'an. Jadi intinya Nabi SAW tetap ingin menjalankan jatah nginap tersebut. Akhirnya para istri-istri Nabi tahu Nabi sulit kalau pindah-pindah. Ya sudah, mereka semua taruh Nabi di rumah siapa? Aisyah. Tinggal mereka datang menyenguk Rasulullah SAW. Karena mereka tahu yang paling dicintai Nabi siapa? Aisyah. Jadi maksud saya wanita yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Ini diketahui oleh para sahabat. Ya. Bagaimana tidak? Nabi ditanya, siapa orang paling kau cintai? Aisyah. Rasulullah sebutin. Aisyah. Ya. Ini diantara keistimewaan Aisyah yang pertama. Yang kedua tadi saya sebutkan, saya singgung tadi. Ya. Tidak ada seorang wanita pun yang wahyu turun kepada Nabi sementara Nabi dalam baju perempuan mungkin bersama dengan Aisyah dalam satu selimut atau dalam satu pakaian kecuali Aisyah. Ya, tidak ada wahyu turun. Lam yanzil wahyu. Ya, alayya wa ana ala thawbi imra'atin illa Aisyah. Tidak ada wahyu turun sementara aku dalam
baju seorang wanita bersama wanita tersebut kecuali siapa? Aisyah. Wahyu tidak turun kepada Nabi sementara Nabi dalam baju istrinya, yaitu bersama istrinya dalam satu baju. Satu kain kecuali Aisyah. Ini Nabi ucapkan ketika Ummu Salamah terus datang mewakili protes, ya Rasulullah, kata Rasulullah, tu'dhini fi Aisyah. Jangan kau ganggu aku dalam urusan siapa? Aisyah. Sungguhnya wahyu tidak turun kepada aku sementara aku dalam pakaian seorang wanita kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah beliau satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi dalam kondisi gadis. Dalam kondisi gadis. Semua istri-istri Nabi adalah janda. Semua istri Nabi adalah janda. Yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, seandainya kau mampir suatu tempat, di situ ada tumbuhan sudah dimakan oleh onta-onta yang lain. Kemudian kau lihat ada suatu pohon yang belum dimakan oleh onta yang lain. Di mana kau tambatkan ontamu? Kata Rasulullah, tentu saya tambatkan kepada pohon yang belum disentuh oleh onta yang lain. Ya, jadi satu-satunya wanita yang gadis ini saya dinikahi oleh Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha yang berikutnya, beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah beliau. Dalam pangkuan beliau. Dan liur Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan liur beliau. Jadi setelah Nabi SAW kondisi sakit, akhirnya Rasulullah SAW dirawat di rumah Aisyah. Tinggal istri Nabi yang lain jenguk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi menjelang meninggal, datang Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sedang bersiwak. Maka Nabi sudah sulit untuk ngomong, Nabi melihat siwak tersebut. Maka Aisyah paham bahwasanya Nabi ingin bersiwak. Maka kata Aisyah, aku pun mengambil siwak dari Abdurrahman. Kemudian aku bersihkan mungkin bagian sisi yang lain digigit-gigit oleh Aisyah. Jadi siwakan kasar digigit-gigit. Ya, qaddam fatayyabtuhu, aku pun gigit supaya jadi lembut, supaya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku keserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aituhu istaka ahsana, ya, istiwakan minhu. Maka aku melihat Nabi bersiwak dan aku tidak melihat Nabi bersiwak lebih indah daripada ketika dia bersiwak sebelum meninggal dunia. Jadi air liur Aisyah bercampur dengan air siapa? Nabi. Karena sebelum siwak tersebut dipakai oleh Nabi, siapa yang lembutin siwak? Aisyah dengan giginya. Gili-gili. Digili sehingga siwak tersebut menjadi apa? Lembut. Kemudian dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi rafiqil a'la, menunjuk ke langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di pangkuan, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain. Kemudian di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini yang paling hebat, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kurang lebih 16 ayat untuk membela Aisyah. Ya. Dalam surat Nur.
Dari firman Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum ma kasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu min. Terus seterusnya. Sampai Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibuna lit thayyibin wat thayyibatu lit thayyibat wat thayyibatu lit thayyibin. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Tentang surat An-Nur, kisahnya masyhur dengan haditsatul ifk. Mudah-mudahan kita akan sebutkan kisah tersebut. Intinya Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafik sebagai wanita yang berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Sehingga 1 bulan penuh Nabi merubah sikapnya kepada Aisyah, dan Nabi tidak tahu Aisyah ini apa yang terjadi dengannya. Sementara isu sudah berkembang di kota Madinah bahwasanya Aisyah berzina. Sampai akhirnya setelah sebulan baru kemudian turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk membela Aisyah bahwasanya Aisyah tidak berzina sama sekali. Bayangkan, Aisyah dituduh berzina, yang bela Allah dalam 16 ayat. 1 ayat cukup, tapi Allah turunkan 16 ayat. Untuk bela siapa? Aisyah. Makanya Aisyah mengatakan, wala sya'ni ahqar. Menurutku, jiwaku lebih hina kalau Allah bela aku. Saya tidak menyangka, maksudnya Aisyah ingin mengatakan, saya tidak menyangka Allah akan bela saya dengan ayat-ayat. Saya menyangka Allah bela saya cukup dengan Allah memberi mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jiwa saya ini siapa sih, kata Aisyah. Dia tidak sombong, tidak lihat saya dibela Allah sih 16 ayat. Enggak. Ya, saya ini siapa? Saya lebih hina, lebih rendah maksudnya. Saya lebih rendah untuk dibela dengan ayat-ayat. Saya dulu menyangka Allah hanya turunkan mimpi, berikan mimpi kepada Nabi karena mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Ternyata Allah turunkan ayat 16 ayat. Ya akhi, ya kita ini siapa ya? Ini Allah. Berarti kan Allah punya perhatian khusus kepada siapa? Aisyah. Sambil menurunkan ayat berapa ayat? 16 ayat. Kita sepenggal ayat aja enggak ada. Ini siapa? Rasulullah sallallahu Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah di antara, tentunya keistimewaan beliau masih banyak. Tapi di antara keistimewaan beliau kita boleh tambahlah ya. Boleh kita tambah yang ke-6 misalnya. Adalah wanita yang tercerdas, yang terfaqih. Ya, dari seluruh wanita di alam semesta ini. Wanita yang terfaqih. Kemudian juga di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha yang ke-7 adalah, tadi saya bilang terfaqih karena banyak orang sahabat kalau bingung nanya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat kalau enggak tahu apa tanya kepada Aisyah. Karena Aisyah punya ilmu banyak. Punya ilmu banyak. Kemudian dari keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Inilah kira-kira sekitar 7 keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya masih banyak ini yang bisa saya gambarkan kepada para pemirsa sekalian tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah ini kita akan sebutkan tentang nasab Aisyah. Tolong dihapus. Dan radhiyallahu anha dan kerabat-kerabatnya. Baik, Abu Bakar, kita mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ayahnya radhiyallahu anhu, yaitu namanya Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi ya. Kenapa disebut At-Taimi? Karena nasabnya kembali kepada Ibn Taim ya. Ya. Kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr ya. Jadi ketemunya Quraisy, dia Quraisy ya. Quraisy kalau semua kembali kepada Fihr maka dia adalah Quraisy. Semua yang kembali kepada Fihr maka dia adalah Quraisy. Tapi mau saya Abu Bakar nasabnya bertemu dengan Nabi di sini di Murrah bin Murrah. Taim bin Murrah. Nabi dari jalur yang lain kepada bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr dan seterusnya ya.
Jadi makanya nisbahnya kepada Taim, At-Taimi. Taimi ya Quraisy juga. Ya, Taim adalah Quraisy. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini punya istri, pernah menikah dengan 4 wanita ya. Di antara istri-istri Nabi, istri-istri Abu Bakar ya. Di antaranya Ummu Ruman. Ummu Ruman sebelumnya beliau dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Kemudian dia menikah dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais. Kemudian menikah juga dengan Habibah binti Kharijah. Ini Kharijah kalau tidak salah lelaki dari kaum Ansar yang ketika Abu Bakar berhijrah dia nginap di rumahnya siapa? Kharijah. Ya. Dari Qutailah binti Abdul Uzza ya. Maka Abu Bakar punya anak di antaranya Asma binti Abu Bakar yang menikah dengan Zubair bin Awam. Kemudian antaranya Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian nikah dengan Ummu Ruman, anaknya ada 2, itu Aisyah dan Abdurrahman. Dan Asma binti Umais, ya, anaknya adalah Muhammad bin Abi Bakar yang lahir ketika Nabi SAW akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian Asma binti Umais ternyata melahirkan Muhammad bin Abi Bakar di Zulhulaifah, di Bir Ali. Kemudian Habibah binti Kharijah punya anak namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ya. Taib. Asma kemudian menikah dengan Zubair bin Awam. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sepupunya Nabi SAW. Ya. Satu kakek dengan sama-sama kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Maka lahirlah dari pernikahan Asma dengan Zubair bin Awam, lahirlah 2 orang, di antaranya Abdullah bin Zubair. Kemudian Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah sahabat dan dia adalah anak pertama yang lahir setelah hijrah. Di antara anak sahabat yang pertama lahir setelah hijrahnya para sahabat adalah siapa? Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ya. Namanya Aisyah. Nama Aisyah. Kemudian laqab atau gelar di antaranya apa? As-Siddiqah. Wanita yang selalu jujur. Kemudian panggilan ya. Itu Siddiqah, kemudian juga di antara laqabnya adalah Al-Humaira. Al-Humaira artinya adalah wanita yang sangat putih, saking putihnya nampak rona-rona merah di pipinya. Al-Humaira ya, dari Hamra. Al-Humaira yaitu tasghir dari Hamra, yaitu wanita yang sangat putih sampai terlihat rona-rona merah di pipinya. Orang Syiah dulu ada orang kalau tidak salah namanya Hasan Syahata, saya lupa namanya, orang Syiah dari Mesir. Ada klipnya di video, dia mengatakan Humaira diambil dari Himarah. Himarah adalah keledai betina.
Jadi Nabi panggil Aisyah dengan keledai betina. Subhanallah. Apakah Nabi mulutnya kotor panggil istrinya dengan apa? Keledai betina. Mati, meninggal orang tersebut ya. Meninggal digebukin oleh banyak orang. Ya. Tapi intinya dia pernah menghina Aisyah dengan mengatakan al-humaira diambil dari apa? Himara. Himara itu keledai betina. Padahal keledai betina dalam bahasa Arab bukan himara, bahasa Arabnya atan dan itu ngawur dia. Maka dia benci kepada Aisyah, dia bikin bahasa sendiri. Kemudian dia mengatakan tasgir dari isim tasgir dari himara artinya humaira. Dan itu melazimkan Nabi mulutnya kotor. Berarti Nabi panggil Aisyah dengan apa? Keledai betina. Padahal humaira ini adalah panggilan Nabi kepada Aisyah karena saking sayangnya. Di mana Nabi melihat sisi cantik Aisyah, kemudian Nabi panggil dia, ya Humaira. Ya Humaira, wahai wanita yang sangat cantik, sangat putih sampai terlihat rona-rona pipinya. Mereka menghina, kata mereka, dari mana Aisyah putih? Ya, Abu Bakar saja hitam katanya. Ngawur mereka. Ya akhi, kalau ente bilang Aisyah, mohon maaf ya, Aisyah berarti hitam. Abu Bakar juga hitam. Berarti Nabi suka, maksudnya seleranya sama orang apa? Ya, itu semua akhirnya menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah putih, Rasulullah SAW suka yang putih, biasa manusiawi ya. Masing-masing punya orang Arab putih ya. Masing-masing punya cara pandang. Kita orang Afrika senang dengan yang hitam ya. Sebagian kawan kita orang Afrika dia senang yang hitam. Ya, itu mata orang masing-masing. Tapi Rasulullah orang Arab ya. Ya, orang Arab senang yang apa yang putih. Kemudian mereka mengatakan Aisyah hitam. Jadi tidak benar. Humaira ini adalah artinya apa? Saking putih sehingga nampak rona-rona merah. Itulah Humaira. Kemudian Nabi juga sering manggil panggilan ya. Di antaranya dipanggil Ibnat As-Siddiq. Nabi pernah berkata, "Ya Ibnat As-Siddiq." Wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi pernah memanggil Aisyah dengan putri orang yang terpercaya. Jadi Siddiqah binti Siddiq. Kalau perawi hadis mengatakan dari Aisyah, Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah itu yang selalu membenarkan wanita, bapaknya apa? As-Siddiq. Adapun kunyah adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Aisyah tidak punya anak. Adapun sebagian ulama yang mengatakan Aisyah dulu punya anak namanya Abdullah, kemudian keguguran, itu tidak benar. Aisyah tidak pernah keguguran, Aisyah tidak pernah punya anak. Tetapi dia berkunyah kepada anaknya kepada ponakannya Abdullah bin Zubair. Ini. Abdullah ini diambil dari Abdullah ibnu Zubair. Dia berkunyah kepada ponakannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anaknya siapa? Asma. Asma kakaknya siapa? Aisyah. Asma ini lebih tua daripada Aisyah belasan tahun. Asma binti Abu Bakar lebih tua daripada Aisyah belasan tahun. Dia punya anak namanya siapa? Abdullah. Dan Aisyah berkunyah kepada Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Aisyah disusui, bapak susuan, ibu susuan. Namanya istri Zaujah Wa'il. Ya. Abil Qais. Dia punya Wa'il ini punya saudara namanya Aflah. Ini om susuan. Kemudian dia punya anak juga. Jadi omnya ini pernah ingin ketemu Aisyah radhiyallahu taala anha setelah turun hijab. Tutup, akhirnya Aisyah tidak izinkan. Karena bapak susuannya siapa? Wa'il. Terus saudaranya Wa'il namanya Aflah ini ingin ketemu Aisyah. Aisyah minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang ingin ketemu saya. Kata Nabi, temui, karena dia adalah om susuanmu, gampangnya demikian. Temui, enggak ada masalah. Karena kalau bapak susuan adalah mahram, ya, om susuan juga apa? Mahram. Ya. Misalnya Juminten, ya. Juminten punya suami namanya Paijo, ya. Kemudian Juminten susuin wanita namanya siapa? Laila misalnya. Laila anaknya orang tapi disusuin oleh Juminten. Maka Juminten jadi ibu susu siapa? Laila. Nah, Paijo ini jadi bapak susuan siapa? Laila. Paijo punya adik laki-laki jadi om susuan bagi siapa? Laila. Jadi Laila ini seperti anak asli, seperti anak kandung.
Hukumnya seperti anak kandung dari sisi nasab. Tapi dari sisi warisan tidak. Dia tidak dapat warisan. Tapi dari sisi nasab, ya, maka Nabi mengatakan yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Persusuan bisa mengharamkan sebagaimana nasab mengharamkan. Ketika ini mau bertemu dengan Aisyah, Aisyah minta izin dan diizinkan oleh Nabi. Itu kan om susuanmu, tidak ada masalah. Demikian juga saudara susuan yang ketemu dengan Aisyah, Rasulullah izinkan, nggak jadi masalah. Inilah kira-kira nasab dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini orang-orang ini semua ya seperti Abdullah, Asma, ini semua orang-orang bersejarah ya. Nanti terutama dalam ketika kita bicara tentang masalah hijrah. Apa peran Abdullah hijrah Nabi, apa peran Asma binti Abi Bakar dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lahirnya Aisyah, lahir lahirnya adalah akhir tahun kelima kenabian. Ya, saya ingatkan ada namanya kita tahun kenabian, ada tahun hijriah. Beda antara tahun kenabian dengan tahun hijriah. Tahun kenabian itu dimulai dari Nabi usia 40 tahun ketika Nabi berdakwah dan Nabi di Mekah 13 tahun. Jadi tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian sampai ke tahun ke-13 apa? Kenabian. Baru Nabi berhijrah. Ketika Nabi berhijrah baru di Madinah tahun pertama hijriah, tahun kedua hijriah. Ini adalah tahun pertama minal bi'tsah, tahun 5 kenabian. Berarti sebelum Nabi baru 5 tahun baru Nabi berdakwah. Lahirnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Sekitar ya atau sekitar inilah, sekitar tahun 5 ya, tahun kelima. Sekitar tahun kelima Hijriah ya. Saya agak kurang pasti juga tapi sekitar tahun 5 kenabian. Kemudian menikah dengan Nabi SAW, akad ketika usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Ya. Itu kira-kira 2 atau 3 tahun sebelum berhijrah. 3 tahun sebelum berhijrah. Ya. Itu kira-kira sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian tinggal bersama Nabi. Sekitar tahun 9 tahun. Sekitar usia 9 tahun ketika di Madinah. Di Madinah. Kemudian Nabi wafat usia Aisyah kurang lebih 18 tahun. 11 tahun. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sementara kita sampaikan ini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Masih kita baru bicara nasabnya, kita belum bicara tentang bagaimana sejarah Aisyah sampai hingga menikah dengan Nabi dan seterusnya. Saya peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Aisyah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Pertanyaan yang pertama dari Rita di Bekasi, Ustadz mau tanya apa bedanya cinta Nabi kepada Aisyah dan kepada Khadijah? Karena menurut kajian kemarin Nabi sangat mencintai Khadijah sehingga tidak mau berpoligami agar tidak menyakiti hati Khadijah. Dan mohon informasi puasa apa saja yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Syukran Ustaz. Tentu Rasulullah SAW mencintai Khadijah dan mencintai sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditinjau dari kecintaan kepada Khadijah tentu tidak diragukan, bahkan ketika Aisyah cemburu ya, Rasulullah SAW sering sebut Khadijah ya, karena Rasulullah sering bicara Khadijah. Kalau sudah sebut Khadijah asna alaiha,
fa ablagha fis sana. Kalau sudah memuji Khadijah, puji benar-benar dan sangat memuji. Sampai Aisyah mengatakan Khadijah terus seakan-akan tidak ada wanita selain apa? Khadijah. Halakat fid dahar, sudah meninggal kata Aisyah radhiyallahu anha. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah sudah ganti dengan yang lebih baik dari Khadijah. Jadi Aisyah cemburu, saya bilang gitu. Allah sudah ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma abdalani Allah khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan lebih baik daripada Khadijah. Allah alam, tentu Khadijah sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sangat dicintai dari istri-istri yang masih ada maksudnya. Ketika Amr bin Al-As bertanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang orang paling kau cintai? Maksudnya kepada orang-orang yang masih apa? Yang masih hidup. Maka Nabi mengatakan apa? Aisyah. Nabi tidak sedang membandingkan Aisyah dengan siapa? Khadijah. Khadijah punya nilai sendiri di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi yang jelas dari istri-istri Nabi yang masih hidup adalah Aisyah radhiyallahu taala yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berbicara Khadijah dan Aisyah berkata Allah telah menggantikan lebih baik daripada Khadijah, Nabi bantah. Kata Nabi, enggak. Allah tidak menggantikan lebih baik daripada siapa? Khadijah. Seakan-akan Rasul lebih cinta pada Khadijah daripada Aisyah, tapi kita tidak bisa pastikan, ya. Cuma saya ingin sampaikan bahwasanya ketika Nabi ditanya siapa wanita paling kau cintai, kata Nabi Aisyah adalah berkaitan dengan yang masih apa? Yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab, ya. Masing-masing punya tempat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya. Syukur Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari Widya di Padang, Ustaz. Ustaz, anak ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam sebelumnya sedang marak nyanyian tentang Aisyah, dan bagaimana cara kita menasihati teman kita yang suka menyanyikan lagu tersebut, Ustaz, karena lagu ini cukup populer. Untuk Ustaz. Qadarullah saya belum pernah dengar lagunya, jadi nggak tahu liriknya. Qadarullah saya belum pernah dengar. Nanti saat-saat tolong kirim liriknya, ya, biar saya baca dulu. Saya qadarullah belum dengar dan saya belum baca liriknya, saya tidak tahu apa isinya. Saya tidak bisa berkomentar. Atau Bang Pitung mau nyanyi dulu? Yang saya tahu dulu lagu Indung kepala indung, apa namanya lagunya? Intinya itu ada lagu lama waktu kita masih kecil, ya. Tapi itu jelek, ya. Tentang Aisyah, tidak sembahyang, tidak berkerudung, tidak apa? Sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat. Tapi Aisyah tidak benar, ya. Itu lagu yang tidak benar. Kebetulan tokohnya dinamakan siapa? Aisyah, ya. Taib, adapun lagu yang terbaru saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu, Allah alam bisawab, ya. Taib. Berikutnya. Tapi intinya saya ingin sampaikan, kalaupun ada lagu tersebut, kita kalau ingin memuji Aisyah, jangan dengan maksiat, karena kita tahu musik-musik hukumnya apa? Haram. Musik-musik hukumnya haram. Ya, kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampurkan kebaikan dengan kebatilan. Kalau kita ingin memuji, muji dengan yang baik, sesuai dengan dalil yang datang, tanpa harus dengan bermaksiat seperti bermusik-musik, ya, karena syariat mengharamkan apa? Musik. Niatnya baik, tapi kalau caranya salah, ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, ya. Ya. Baik, teruskan. Inna safinata la tajri 'alal yabisi, ya. Kata seorang penyair, engkau mengharapkan keselamatan tapi kau tidak menempuh jalannya. Sungguhnya namanya perahu tidak berjalan di atas daratan, ya. Kalau kita ingin kebaikan, maka tempuh caranya yang benar. Memuji Aisyah bukan dengan hal-hal yang haram, dengan musik-musikan. Tapi berikutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. 4 pertanyaan lagi Bang Pitung, ya. 4 pertanyaan lagi. Ya, 4 pertanyaan Ustaz. Terakhir sekarang. Ya. Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling cinta pada Aisyah radhiyallahu anha. Apakah di antara istri Nabi yang lain saat berpoligami atau dibandingkan dengan Khadijah radhiyallahu anha? Padahal saat nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi tidak berpoligami, padahal pada saat itu Nabi masih muda dan Khadijah sudah lebih tua, Ustaz. Ulangi. Ini menarik kalau ada poligaminya. Coba diulang. Coba diulang, Bang Pitung, pelan-pelan bacanya. Saya tidak paham. Ulang. Nah, istri saya suruh mikir dulu, Ustaz. Mama mikir dulu, Ma. Ustaz, pertanyaannya. Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling cinta kepada Aisyah. Apakah di antara paling cintanya itu, apakah di antara istri-istri Nabi yang lain
saat berpoligami atau dibandingkan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Padahal saat nikah dengan Khadijah, Sudah, Rasulullah Pak Bang Pitung, tidak apa yang dipahami? Bang Pitung, apa yang dipahami pertanyaan tersebut? Coba jelaskan ke saya. Pertanyaannya yang saya pahami, kenapa pada saat menikah dengan Khadijah yang beliau itu Tidak mau notabene poligami, lebih tua, Rasulullah tapi ketika sama Aisyah masih muda tapi poligami. Sudah tua tapi poligami. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang memiliki akhlak yang termulia, ya. Makanya kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Dan Nabi yang pernah berkata, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kita bandingkan dengan jasa Khadijah dari sisi jasa dakwah dibandingkan dengan Aisyah, tentu tidak bisa dibandingkan. Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi, kemudian dia waktunya seluruhnya untuk Nabi SAW. Dia seorang wanita yang sangat nurut, tidak pernah angkat suaranya. Kemudian hartanya seluruhnya untuk Nabi SAW. Kemudian anak-anaknya semua dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Mengingat jasa inilah, wallahu a'lam, yang membuat Nabi SAW tidak mau menikah. Ya. Saya tahu seorang lelaki, dia tidak mau menikah lagi, tidak mau poligami. Ya. Kenapa? Dia bilang, Ustaz, susah. Ya. Jasa istri saya terlalu besar bagi saya. Istri saya dulu begini, banyak sekali. Sehingga saya tidak bisa untuk poligami. Mungkin Ban Ping itu juga begitu, saya nggak tahu. Ya. Tapi intinya Rasulullah SAW beda dengan Aisyah radhiyallahu anha, tidak memiliki peristiwa-peristiwa yang lalu yang merupakan besar jasa kepada Nabi SAW. Jika Nabi kepada Aisyah, nikah juga dengan yang lainnya. Jadi sebagian lelaki seperti itu. Ya bagaimana saya sampai pernah ketemu orang, Mas mau poligami enggak? Enggak, Ustaz. Kenapa? Takut ya? Enggak, demi Allah saya tidak takut dan memang saya sangat sayang kepada istri saya. Kenapa? Istri saya jasanya besar, dulu kami barang-barang begini, dulu kami begini, ya sudah. Itu namanya penakut dalam tanda kutip. Tapi intinya dia tidak mau poligami karena dia sangat sayang kepada istrinya, ada jasa-jasa yang besar yang tidak bisa dia lupakan. Laki-laki beda-beda satu dengan yang lain. Ya, orang Jogja beda dengan orang Papua beda dengan orang Brebes, beda dengan orang Arab, beda-beda. Tapi maksud saya, kalau saya boleh pandang, saya lihat Nabi SAW begitu sayang kepada Khadijah karena jasanya yang begitu besar dalam kehidupan Nabi. Ya. Bagaimana Khadijah menikah dengan lelaki miskin, penggembala kambing, ya. Kemudian semua hartanya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah, belum lagi pelayanan di rumah dengan akhlak yang mulia, dengan menangkan hati Nabi. Itu semua yang menjadikan Nabi berkesimpulan untuk tidak berpoligami. Ya. Wallahu a'lam bishawab, masing-masing lelaki punya masa lalu yang berbeda-beda. Ada lagi yang bertanya? Ada banyak, Ustaz. Itu tadi antara tinggal dua, takut sama Tinggal tiga, Ustaz. Ini tiga nih. Ini yang ketiga. Ini yang tiga di antara empat. Ustaz, ini ada semuanya pertanyaan dari akhwat ini, Ustaz. Amalan apa yang bisa memasukkan ke surga dan bisa bertemu dengan Ummul Mukminin di surga? Wallah alam bisawab, ya. Yang penting masuk surga dulu, ya. Bagi wanita yang paling penting masuk surga adalah taat kepada suami. Itu ujian paling berat bagi apa? Wanita. Dan sering saya sampaikan Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hasinat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhil jannah min ayyi babin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, meskipun enggak salat sunnah, 5 waktu aja enggak apa. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan doang. Puasa-puasa yang lain enggak usah. Ramadan doang, tapi dia jelaskan dengan baik. Kemudian hafizat farjah, dia jaga kemaluannya, tidak kontak sama laki-laki lain, tidak selingkuh, tidak yang lainnya, dia jaga harga dirinya. Yang terakhir, wa ta'at ba'lah, taat kepada suaminya. Maka dikatakan masuklah surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Wanita seperti ini insyaallah bisa bertemu dengan para sahabiat di surga, ya. Tapi tadi ujian berat bagi para wanita di dunia ini adalah berbakti kepada suaminya. Saya selalu ingatkan bahwasanya para ulama mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya seorang wanita yang sudah menikah, maka ketaatannya kepada suaminya lebih daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Demikian syariat mengatur. Sehingga ketika bertabrakan antara perintah orang tua dengan perintah suami, maka perintah suami harus didahulukan.
Dan taat kepada suami itu pahalanya besar. Saya ingatkan kepada ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang dimuliakan oleh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkesempatan untuk mendengar pengajian ini. Bahwasanya jangan kita menyangka ibadah cuma baca Quran, cuma salat, cuma ibadah. Taatnya anti kepada suami itu ibadah yang agung. Bahkan sebab utama masuk surga. Sebab utama masuk surga. Jika seorang wanita menggabungkan taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka sempurnalah agamanya. Sempurnalah agamanya. Karena itu pahalanya besar. Tadi saya sebutkan sebab utama masuk surga di antaranya taat kepada suami. Makanya sebaliknya, sebab terbanyak memasukkan wanita dalam neraka adalah tidak taat kepada suami. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai para wanita, fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Kebanyakan kalian penghuni neraka jahannam. Ada wanita berkata, "Lima ya Rasulullah." Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Fa innakunna takfurnal ashir wa tukthirnal la'nah." Syakat dalam riwayat yang lainnya. Karena kalian adalah suka kufur kepada kebaikan suami, lupa berterima kasih kepada suami. Suami sudah berusaha, sudah bekerja ya, tapi tidak berterima kasih, hanya nuntut saja, kemudian ngomel, ngeluh ya. Kemudian melihat kepada yang lebih kaya, melihat yang lebih, sehingga nuntut kepada suami, dia tidak pernah bersyukur kepada suami. Ini sebab masukkan seorang dalam neraka jahanam. Di antara bentuk tidak bersyukur, teriak-teriak kepada suami. Nah, kalau kita punya bos, kita kerja sama dia, dikasih gaji, kita bersyukur. Tapi kalau kita teriak, "Bos, ente bos," kita namanya berterima kasih atau tidak? Tidak berterima kasih namanya. Nganggap remeh. Apa namanya? Suami sudah kayaknya sudah berhenti, cukup dulu. Yang lain lagi, pertanyaan yang lain. Terakhir. Satu terakhir. Oke, Ustaz. Pertanyaannya dari akhwat juga tentunya. Ustaz, cinta Nabi kepada Ibunda Aisyah melebihi cinta Nabi dari istri-istrinya yang lain. Apakah hal tersebut tidak apa-apa, Ustaz? Emang anti ada punya madu? Ya enggak ada masalah ya. Itu namanya cinta tabi'iyah. Yang tidak boleh kalau Nabi tidak adil, itu tidak boleh. Ya. Makanya dalam riwayat Nabi berkata, "Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik." Ya Allah, ini pembagianku yang aku bisa lakukan, yaitu jatah nginap. Kemudian mungkin nafkah ya. Kemudian hal tersebut ya, kasih sayang, hal-hal yang seperti itu. Artinya Rasulullah adil dalam hal yang mungkin untuk dibagi. Tapi kalau namanya hati milik Allah. Makanya dia mengatakan, "Ya Allah, ini adalah pembagianku yang bisa aku mampu. Maka jangan kau cela aku pada perkara itu di bawah kekuasaanmu, bukan kekuasaanku." Cintanya hati kepada cenderung kepada seorang lebih daripada yang lainnya, itu tidak bisa kita atur, di luar kekuasaan kita. Saya sederhana, enggak usah kita bicara tentang istri. Misalnya seorang ibu punya anak 10 misalnya. Terkadang lebih condong kepada satunya. Misalnya kenapa? Satunya baik, satunya pintar, satunya sering ngasih duit misalnya ya. Cenderung ya, saya bicara anak ini kenapa saya banggakan, dia kasih kirim duit sama saya, terus yang lainnya pelit, yang satunya membangkang ya. Wajar jika hatinya lebih condong kepada salah satunya. Tetapi kalau sikap adil harus adil kepada anak-anak. Kalau satunya dicium, cium semuanya. Kalau satunya dipeluk, dipeluk semuanya. Kalau satunya dikasih hadiah, ya semuanya dikasih hadiah. Tapi kecenderungan hati kita nggak bisa atur. Dan itu yang dialami oleh Nabi SAW. Nabi punya kecenderungan lebih sayang kepada Aisyah. Mungkin dari sisi banyak sisi. Dari sisi bapaknya, teman dekat Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aisyah sendiri begini. Aisyah sendiri. Nanti kita akan ceritakan bagaimana cerdasnya Aisyah dan yang lainnya. Intinya hal itu tidak tercela karena itu di luar kemampuan seorang hamba. Masalah hati dia tidak bisa atur. Adapun tercela kalau dia nginap sama yang satu, tidak nginap sama yang lain. Ya. Seperti itu. Kalau datang ke istri muda, minta jatah. Begitu sama istri tua, minta dikerok sama dipijit. Ya. Kalau sama istri muda dibelikan parfum, kalau dibeli sama istri tua dibelikan minyak gosok. Ya. Jadi kalau begitu tidak adil seperti itu. Ya. Tapi jangan sering-sering Bang Pitung bertanya tentang masalah poligami ya. Sudah cukup sampai di sini. Oke, kita lanjutkan insyaallah pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.